Jadi ketika Gibran datang ke makam Bung Karno beberapa waktu lalu, yang kita pikir itu adalah bagian dari taubatan nasuha, ternyata dendamnya kepada Ibu Mega, kepada PDI Perjuangan, ya sampai sekarang gitu. Masih terus coba menyerang, memainkan, menertawakan PDIP dan sebagainya. Ya mungkin itu akan berhenti nanti kalau Gibran sudah kena alergi kulit seperti bapaknya. Selamat malam semuanya. Kemarin Gibran coba melucu di acara Rakernas PSBI atau Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia yang kebetulan ketua umumnya adalah Effendi Simbolon, dan Gibran coba bercanda atau berkelakar dan melucu di hadapan Effendi Simbolon dan para pendukungnya, karena Effendi Simbolon ini kebetulan dulu memang dipecat dari PDI Perjuangan, dan Gibran menganggap bahwa pengorbanan Effendi Simbolon ini sudah sangat luar biasa karena sampai dipecat katanya, jadi ya mau nggak mau harus mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo yang sebentar lagi akan banyak program-program yang akan diluncurkan oleh Pak Presiden katanya. Jadi ya ini pengorbanannya sudah sangat luar biasa, dan kebetulan ya dipecatnya sama seperti Gibran gitu, dan dia kemudian ketawa. Saya nggak ngerti gitu. Kenapa Gibran berpidato seperti itu dengan satu materi yang sebenarnya udah berkali-kali dia sampaikan? Ini dia kehabisan materi atau gimana gitu? Karena yang dia sampaikan ini sebelum-sebelumnya dia sudah pernah mainkan gitu. Kalau dia bilang Pilpres sudah selesai, ya, semua orang diminta untuk segera move on dan sebagainya, dia juga sudah menyampaikan hal ini beberapa kali sebelumnya di bulan-bulan yang lalu. Jadi kalau sekarang di tahun 2025 di bulan Juli, setelah hampir setahun pelantikan, Gibran masih bermain atau berbicara atau bercanda soal Pilpres dan move on, itu kan jadi menunjukkan bahwa yang sebenarnya nggak move on ya dia. Dia sebenarnya yang nggak bisa move on atau bisa berpikir hal lain gitu. Ya karena mau bicara apa lagi kalau Gibran? Kan nggak ada yang bisa dia banggakan kecuali menang Pilpres. Kalau yang lain apa? Action figure atau mobil-mobilan yang banyak di rumahnya kan nggak bisa dia banggakan itu. Soalnya orang lain juga punya. Kita juga kalaupun nggak punya bisa beli gitu. Jadi ya kalau Gibran masih berkelakar, bermain-main dalam satu narasi, dipecat sama PDI Perjuangan gitu ya, terus-terusan dia mainkan sampai sekarang, itu menunjukkan bahwa di dalam dirinya, di dalam hatinya, atau dalam satu keyakinannya, bahwa kemenangannya di Pilpres itu memang adalah sebuah kemenangan yang hebat, yang luar biasa. Sehingga ketika Gibran dipecat, itu kemudian dianggap ya hal receh saja gitu. Dianggap ya itu nggak ada apa-apanya gitu. Ya karena itu cuma dipecat aja. Toh meskipun dipecat tetap jadi wapres kok. Jadi dia menganggap bahwa itu adalah sebuah lelucon yang lucu. Dan orang dipecat karena satu kesalahan yang sangat fundamental dan itu melanggar aturan-aturan yang ada, dan kemudian dia bangga-banggakan, itu bagi saya adalah sebuah kesalahan berpikir. Atau ya bagian dari satu gangguan jiwa kayaknya. Ya karena sekali lagi ini bukan yang pertama gitu. Gibran di tanggal 17 Desember 2024 atau tahun lalu di acara Pemuda Katolik, dia juga ngelucu dengan materi yang sama seperti ini. Ya saya baru saja dikeluarkan dari partai, terus kemudian ketawa. Ya orangnya disuruh ketawa, bukan disuruh ketawa. Orang-orang yang hadir di situ mau nggak mau harus ketawa gitu, karena ya dia wapres. Jangankan soal lucu-lucuan kayak gini gitu ya, yang sebenarnya itu nggak lucu. Gibran main futsal, itu kipernya selemah apapun tendangan Gibran nggak bisa nangkep. Backnya juga malah ikut merayakan kalau Gibran bisa mencetak gol gitu. Back lawan padahal. Jadi ya Gibran mencoba melucu seperti itu, dan kemudian ditertawakan oleh banyak orang, hadirin semuanya tertawa. Ya itu sama seperti ketika Gibran main futsal itu. Sebenarnya main futsal itu nggak masuk gitu. Bisa ditangkep itu, tapi pura-pura nggak bisa ditangkep. Sama seperti ini. Gibran coba melucu yang sebenarnya itu nggak lucu, tapi kemudian ditertawakan oleh banyak orang. Orang-orang itu sepakat untuk tertawa, ya supaya begitulah Gibran gitu. Takutnya kalau nggak ketawa nanti malah nggak jadi komisaris ya. Selain Desember 2024, di tahun 2023 juga Gibran bercanda kepada Budiman Sujatmiko.
nggak jadi dipecat ya Mas, katanya di acara PSI kalau nggak salah waktu itu. Jadi kalau sekarang Juli 2025 dia masih coba melucu dan menganggap lucu pemecatan yang didapat dari PD Perjuangan dan dia meminta move on, bagi saya itu emang antara dia emang tolol aja gitu ya, dia nggak ngerti situasi yang sebenarnya, dia nggak paham apa yang sedang terjadi dan apa yang membuat dia dipecat, atau dia nggak tahu mau bicara apa lagi. Dia kehabisan materi. Ya karena terakhir ketika dia berkunjung ke Banyuwangi terkait kapal yang tenggelam di Selat Bali kemarin, kan dia nggak bicara apa-apa tuh. Kehabisan materi, ngeheng. Jadi ya kalau dia masih ngebahas ini dan kemudian dianggap lelucon atau lucu ketika dia dipecat sama PDI Perjuangan, bagi saya itu menunjukkan betapa rendahnya kualitas pemikiran Gibran. Karena bahkan dia nggak sadar dia telah melakukan kesalahan. Dan kemudian itu dianggap sebagai lucu-lucuan. Padahal orang lain tidak menganggap itu sebagai sebuah lelucon. Pemecatan itu asli yang dipecat gitu. Dan orang dipecat itu nggak ada yang lucu. Apa yang lucu gitu. Orang dipecat tuh nggak pernah lucu. Bahwa kemudian Gibran sekarang berkuasa, jadi wapres dan sebagainya. Tapi toh terbukti sampai sekarang belum ada satupun partai yang berani menerima Gibran atau setidaknya mengajak Gibran untuk masuk ke partainya. Nggak ada gitu. Ya karena semua partai ya berhitung. Kalau Gibran berkhianat kepada PDI Perjuangan dan PDIP diperlakukan seperti itu, padahal sudah diberikan tiket VIP untuk maju sebagai calon wali kota Solo waktu itu, apalagi partai lain. Partai lain akan berhitung. Alasan kenapa partai tidak menerima Gibran sampai hari ini, ya karena potensi itu. Gibran dan Jokowi sudah punya satu catatan yang sangat negatif dan buruk sekali di semua partai Indonesia hari ini. Satu-satunya partai yang mungkin bisa menerima Gibran atau Jokowi ya paling ya cuma PSI. Itu pun ketuanya karena ketuanya Kaisang gitu. Kalau bukan Kaisang kayaknya mereka juga gak akan terima. Jadi pemecatan yang didapat oleh Gibran itu sebenarnya bukan sesuatu yang bisa ditertawakan atau dianggap sebuah lucu-lucuan gitu. Karena efeknya serius kok. Dia nggak punya partai sampai sekarang gitu. Dan kalau dia tidak paham kenapa dia dipecat, ya harusnya dia baca dong suratnya. Supaya dia ngerti gitu bahwa pemecatan itu memang beralasan dan memang ada kesalahan yang sudah dia lakukan. Bukan sekedar beda pilihan, bukan karena sekedar tidak mendukung Ganja dan sebagainya. Tapi jelas ada masalah-masalah kolusi dan nepotisme di MK lewat pamannya Gibran yang kemudian melakukan perusakan demokrasi yang itu disaksikan oleh semua orang. Begitu cepat sekali, tapi itu menjadi satu sejarah yang selamanya itu tidak akan bisa dihapus oleh waktu. Jadi pemecatan Gibran itu sangat bermasalah gitu. Terus dia anggap itu lucu karena merasa bahwa dirinya mungkin gitu ya, saya masih wapres gitu ya. Meskipun dipecat, saya wapres. Tapi dia nggak nyadar tuh. Nggak punya partai. Ya seharusnya itu memalukan sebagai seorang presiden, wakil presiden, ya naudzubillah min dzalik, semoga tidak pernah terjadi sebagai wakil presiden lagi di masa yang akan datang gitu, atau menjadi presiden atau capres atau sekedar cawapres. Ya seharusnya itu menjadi sesuatu yang harus dia bisa pikirkan bahwa itu nggak lucu gitu. Sekarang partai mana yang mau menerima Gibran? Mau ke Demokrat, diketawain sama AHY sama SBY gitu. Mau kemana? Mau ke Golkar? Apa bisa diterima sama Pak JK sama elit-elit partai yang lain? Mau ke Nasdem jelas sudah pasti nggak bisa, sama Surya Paloh terlalu jauh gitu ya. Mau ke PKB Caimin ya ngapain? Ikut Caimin. disuruh mimpin tahlil belum tentu bisa. Jadi ya kalau di mata Gibran, pemecatan yang dia terima dari PDI Perjuangan adalah sebuah lelucon atau bahan bercandaan. Ya mungkin karena memang dia sosok yang berbeda, pemuda yang memang terlahir dari produk nepotisme mungkin gitu ya. Makanya kemudian segala tindakan kolusi, nepotisme dan sebagainya yang kemudian berdampak atau berefek apapun pada akhirnya akan tetap dia tertawakan atau dianggap lucu. Kalau pemuda normal, pemuda atau setidaknya orang-orang waras gitu ya, dipecat, pasti itu tidak menyenangkan. Nggak adalah ceritanya orang dipecat terus kemudian dianggap sebagai lucu-lucuan gitu. Apalagi sampai sekarang Gibrannya juga masih belum punya partai. Ya kecuali dia sudah jadi pemimpin partai, misalkan ketua
Golkar misalkan, ketua Gerindra misalkan. Kalau seandainya Gibran jadi ketua Gerindra, boleh dia bercanda seperti ini. Dulu dipecat sama PDIP misalkan. Boleh, silahkan. Tapi sampai sekarang dia kan nggak punya. Jangankan mimpin partai, masuk menjadi anggota kader pun belum diterima sama partai manapun. Jadi ya saya berpikir ketika Gibran itu berziarah kepada makam Bung Karno beberapa waktu lalu, saya pikir dia itu tobat dan menyesal gitu ya. Tapi rupanya ya dendam dia kepada PDIP itu ya sampai sekarang gitu. Ketika orang sudah tidak lagi membicarakan soal pemecatan atau Gibran yang dipecat PDIP, dia masih tetap membicarakan. Itu akan artinya dia masih dendam sampai sekarang. Bahkan pemecatan yang diterima dianggap sebagai lucu-lucuan. Ya emang dasarnya fufu-fafa aja. Emang dasarnya fufu-fafa gitu, nggak mungkin bisa tobat. Jadi ketika Gibran datang ke makam Bung Karno beberapa waktu lalu, yang kita pikir itu adalah bagian dari taubatan nasuha, ternyata dendamnya kepada Ibu Mega, kepada PDI Perjuangan, ya sampai sekarang gitu. Masih terus coba menyerang, memainkan, menertawakan PDIP dan sebagainya. Ya mungkin itu akan berhenti nanti kalau Gibran sudah kena alergi kulit seperti bapaknya. Mungkin kalau Gibran kena alergi kulit, akan seperti Jokowi nanti gitu. Dan itu cocok kalau kemudian nanti dipindah ke Papua, ya supaya tidak terlalu banyak muncul di media gitu. Ya paling ujung-ujungnya nanti yang disalahin sabun. salah pakai sabun. Ya tapi pada akhirnya menurut saya banyak orang tidak menyadari, banyak orang yang meremehkan Ibu Megawati, mungkin karena sebagai ibu-ibu, sebagai nenek-nenek yang dianggap tua, yang dianggap tidak berdaya dan sebagainya, yang dianggap sudah bukan zamannya, sudah bukan masanya dan sebagainya gitu ya. Tapi banyak orang nampaknya tidak menyadari atau lupa bahwa bagaimanapun Ibu Megawati adalah anak dari Bung Karno, dari pendiri bangsa ini. Jadi kalau ada orang yang coba melecehkan, menertawakan, bahkan mengkhianati dan menertawakan pengkhianatan yang sudah dia lakukan, merayakan pengkhianatan yang sudah dia lakukan, seharusnya mereka sangat khawatir sekali dengan efek atau dampak yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Saya tidak menyimpulkan bahwa Jokowi sampai luka-luka atau wajahnya, kulitnya terkelupas dari wajah, leher, tangan, dan sebagainya sampai menderita seperti itu. Saya tidak mau menyimpulkan itu karena azab dan sebagainya. Tapi pengkhianatan yang sudah beliau lakukan, yang sudah dilakukan oleh keluarga ini, itu akan terakumulasi, akan berdampak yang sangat berat sekali di masa yang akan datang. Dan ya kita lihat saja, sebuah karma yang diyakini oleh banyak orang itu pasti akan terjadi. Jadi ya kalau Gibran sekarang sedang tertawa, silahkan gitu. Nanti setelah 2029 atau setelah dia tidak jadi pejabat atau tidak menjadi wakil presiden, saya kok curiga jangan-jangan nanti kena alergi kulit juga. Jangan-jangan gitu ya. Ya saya tidak mendoakan, tapi ya ini sebagai sebuah bagian dari peringatan bahwa bagaimanapun kita harus menghormati pendiri bangsa ini dan keluarganya yang sudah berjuang banyak sekali untuk Indonesia. Terserahlah kalian mau berbeda pendapat dan sebagainya, tapi jangan sampai kemudian melakukan pengkhianatan dan merusak demokrasi, apalagi menganggap bahwa pengkhianatan itu adalah sebagai bagian dari lelucon. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.